Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Candika Dewi, NIM 210235153, Prodi Pendidikan Sendra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada mata kuliah pengantar kewirausahaan kali ini, saya akan melengkapi tugas minggu 9 saya yang mungkin tidak masuk kriteria dalam pembuatan tugas yang benar, karena saya hanya membuat dalam 6 menit video saja. Nah, pada materi kali ini saya sudah merangkum beberapa poin-poin penting yang ada pada video Bapak Hanif Al-Qadri, dan saya juga sudah merangkum beberapa hal penting yang saya cari di internet. Ke minggu ke-9 ini kita membahas tentang manajemen pengelolaan usaha. Apa sih konsep-konsep dan langkah-langkah dalam menjalankan atau pengelolaan usaha pada kewirausahaan ini. Jadi sebelum itu kita harus tahu apa sih manajemen pengelolaan usaha itu. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa hal dari video Bapak dan juga dari internet. Di sini, manajemen pengelolaan usaha adalah serangkaian proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Jadi, biasanya manajemen pengelolaan usaha ini adalah proses-proses bagaimana kita merencanakan sesuatu, bagaimana cara perorganisasian dalam manajemen tersebut, bagaimana pelaksanaan dan juga pengawasan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Jadi manajemen ini juga mencangkup beberapa aspek seperti keuangan, operasional, pemasaran, dan juga sumber daya manusia serta strategi bisnis. Jadi dalam hal ini itu ada beberapa rincian langkah-langkah dan komponen penting dalam pengelolaan usaha. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada perencanaan usaha. Apa sih perencanaan usaha itu? Nah, yang seperti kita tahu bahwa perencanaan adalah sebuah fondasi dari manajemen tersebut. Jadi dalam suatu hal kita harus sebelum melakukan sesuatu hal itu kita pasti merencanakan sesuatu yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Jadi perencanaan itu adalah fondasi penting dalam manajemen usaha yang sukses. Jadi ada beberapa juga langkah-langkah dan penentuan tujuan tersebut. Itu yang pertama itu kita bisa menetapkan visi dan misi dan juga tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam jangka pendek maupun panjang. Jadi dalam perencanaan itu kita juga bisa menetapkan visi dan misinya terlebih dahulu. Kemudian kita juga bisa mengajukan bagaimana tujuan spesifiknya. Apa sih tujuan spesifik yang ingin kita capai dalam jangka panjang maupun pendek. Nah, setelah ada penentuan tujuan, itu juga ada analisis pasar. Bagaimana kita melakukan riset pasar tersebut untuk memahami kebutuhan konsumen. Jadi kita harus tahu apa sih yang dibutuhkan konsumen dan juga mungkin yang bisa kita lihat sekarang itu trendy atau juga kompetitor yang ada di masa kini. Jadi analisis pasar atau riset pasar ini sangat penting karena kita harus memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen-konsumen dalam lingkungan tersebut. Nah, pada analisis pasar itu juga ada penyusunan rencana bisnis atau yang biasa kita dengar atau biasa disebut dengan business plan. Bagaimana kita mengatur, merencanakan bisnis tersebut. Yang pertama kita harus memahami bagaimana usaha kita, atau kita bisa mendeskripsikan usaha itu sendiri. Yang kedua itu ada target pasar. Kita harus menentukan di mana target kita, apa target kita. Jadi kita harus tahu target pasar kita. Yang ketiga itu ada strategi pemasaran. Bagaimana kita mengatur strategi pemasaran itu sangat penting karena jika kita salah strategi dalam pemasaran itu tidak akan sukses kita menjadi seorang wirausaha. Yang ketiga itu ada
proyeksi keuangan, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mengatur keuangan kita dalam sebuah wirausaha tersebut. Dan yang kelima itu ada struktur organisasi. Dalam strategi pemasaran dan proyeksi keuangan itu juga ada struktur organisasi. Nah, setelah itu pasti ada hasil. Jadi dokumen rencana bisnis yang menjadi paduan strategi usaha itu merupakan hasil dari hal-hal yang berkaitan dari tersebut. Nah, yang kedua itu ada perorganisasian. Ada beberapa langkah dalam perorganisasian. Yang pertama itu ada struktur organisasi. Jadi kita harus menentukan struktur organisasi yang sesuai dengan skala usaha seperti hierarki fungsional atau matriks. Dan selain ada struktur organisasi, kita juga harus ada pembagian tugas dan juga tanggung jawab. Jadi kita harus menetapkan peran, tugas, dan juga tanggung jawab masing-masing anggota tim kita. Yang ketiga itu ada pengelolaan sumber daya. Jadi pastikan sumber daya yang ada seperti manusia, bahan baku, teknologi, dan juga modal itu tersedia dan bisa dikelola dengan baik. Jadi dalam perorganisasian itu langkah-langkahnya ada 3 yang saya sebutkan tadi, bahwa ada struktur organisasian, bagaimana kita menentukan struktur organisasi yang sesuai dengan skala usaha kita, dan juga pembagian tugas dan juga tanggung jawab. Kita harus bisa menerapkan dan menetapkan peran, tugas, dan juga tanggung jawab masing-masing anggota tim kita, serta pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan tersebut, sehingga kita harus memastikan bahwa adanya sumber daya manusia, juga bahan baku, serta teknologi dan juga modal yang tersedia dan bisa dikelola dengan baik. Setelah ada perorganisasian, itu ada pelaksanaan operasional. Jadi pelaksanaan itu adalah sebuah tahap di mana rencana itu diimplementasikan secara praktis. Jadi bagaimana kita mempraktekkan rencana-rencana kita dalam pelaksanaan ini. Jadi juga ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan, bahwa kita harus tahu, pertama itu ada produksi dan juga layanan. Jadi kita harus memastikan proses produksi atau layanan yang berjalan sesuai standar kualitas yang ada. Yang kedua itu ada manajemen waktu. Kita harus menetapkan jadwal operasional yang efisien. Serta ada juga penggunaan teknologi, bagaimana kita harus memanfaatkan alat dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas kita. Serta juga ada komunikasi internal. Jadi kita harus memastikan bahwa komunikasi yang lancar oleh anggota tim kita. Jadi berarti hasil dari itu ada operasional usaha yang berjalan lancar dengan output yang harus sesuai dengan target yang harus kita capai. Selanjutnya itu ada manajemen keuangan. Jadi pengelolaan keuangan yang baik itu adalah kunci utama dalam keberlanjutan usaha kita. Jadi di sini juga ada beberapa langkah dalam memanajemen atau dalam mengelola keuangan itu. Yang pertama itu ada penganggaran. Bagaimana cara kita menyusun sebuah anggaran yang realistis untuk operasional, pemasaran, dan juga pengembangan usaha kita. Yang kedua itu ada pencatatan keuangan. Wajib hukumnya bahwa kita sebagai anggota tim untuk mencatat keuangan tersebut. Kita menggunakan sistem akuntansi untuk mencatat semua pemasukan dan juga pengeluaran yang ada. Yang ketiga itu ada pengelolaan kas. Pastikan bahwa aliran kas tetap positif dengan pengelolaan pembayaran dan juga penerimaan secara efisien. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi keuangan. Ini yang paling penting mungkin dari beberapa poin-poin tersebut, karena di sini kita bisa mengevaluasi bagaimana keuangan kita serta tinjauan laporan keuangan secara rutin untuk mengidentifikasi potensi masalah yang ada. Jadi keuangan usaha yang terkelola dengan baik dan transparan itu merupakan tujuan utama dari pengelolaan usaha ini. Setelah ada pengelolaan keuangan itu ada strategi pemasaran.
Nah, pemasaran yang efektif itu dapat membantu kita dalam mencapai target pasar dan meningkatkan penjualan kita. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita ketahui, bahwa itu yang pertama ada penentuan target pasar. Jadi sebelum kita melakukan penentuan atau strategi pemasaran tersebut, kita harus melakukan target pasar tersebut terlebih dahulu, karena kita harus mengidentifikasi kelompok konsumen utama yang menjadi fokus dalam usaha kita. Yang kedua itu ada pengembangan produk atau layanan. Jadi di sini kita harus memastikan bahwa produk atau layanan itu memenuhi kebutuhan dan harapan pasar atau konsumen. Jadi kita dalam pengembangan produk dan layanan ini kita harus memastikan bahwa produk atau layanan yang kita berikan itu memenuhi kebutuhan mereka semua dalam harapan pasar tersebut. Yang ketiga itu ada strategi promosi. Nah, lagi-lagi ada strategi bagaimana kita menggunakan berbagai saluran pemasaran, seperti mungkin bisa jadi media sosial, website, dan iklan-iklan tradisional. Yang keempat ada penetapan harga. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menetapkan harga tersebut. Tetapkan harga yang paling kompetitif yang sesuai dengan nilai produk atau layanan yang kita sediakan. Nah, itu strategi atau langkah-langkah strategi pasar kita yang bisa diterapkan dalam wirausaha kita. Jadi kita dapat meningkatkan kesadaran merek dan penjualan. Nah, yang terakhir itu ada pengawasan dan evaluasi. Nah, yang seperti kita tahu bahwa pengawasan adalah proses memantau dan mengevaluasi kinerja usaha untuk memastikan kesesuaiannya dalam rencana kita. Jadi, dalam langkah-langkahnya itu yang pertama ada pengukuran kinerja. Jadi kita harus menggunakan Key Performance Indicator atau KPI untuk mengevaluasi pencapaian target kita. Yang kedua itu ada identifikasi masalah. Jadi kita harus memantau bagaimana potensi masalah dalam operasional, pemasaran, dan keuangan yang terjadi pada usaha kita. Jadi apa sih kendala serta masalah yang terjadi dalam operasional, pemasaran, dan keuangan dalam usaha kita. Yang ketiga ada tindakan koreksi. Jadi kita harus mengambil langkah perbaikan untuk mengatasi masalah-masalah atau meningkatkan efisien usaha kita. Nah, yang terakhir itu ada review rutin. Jadi kita harus melakukan review rutin ini karena kita harus melakukan evaluasi berkala dan bertahap terhadap strategi dan juga rencana bisnis kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam materi minggu ke-9 ini. Jadi kurang dan lebihnya itu pure dari saya, salah dan benar itu juga pure dari saya Vina Candika Dewi. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.